Ya, perkenalkan nama saya Bernardus Rossi Trikurniawan, NIM 083, akan menjelaskan materi pertama dan kedua. Yang pertama adalah mengenai pendekatan multiple intelligence dalam pembelajaran. Nah, untuk menunjang keberhasilan pembelajaran pada dasarnya adalah menentukan pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan kurikulum tersebut. Hal ini disampaikan oleh ATT Hadiwarat pada tahun 2008. Membahas pendekatan pembelajaran, banyak sekali jenis pendekatan yang diterapkan. Di antaranya adalah pendekatan pembelajaran kemudian dikembangkan dari teori yang dikenal dengan multiple intelligence seperti saat ini yang kita kenal. Nah, teori tersebut digunakan sebagai pendekatan pembelajaran karena di dalamnya membicarakan tentang keberagaman yang bertautan dengan kompetensi peserta didik. Nah, penerapan pendekatan multiple intelligence dalam program memperhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi elemen-elemen multiple intelligence dalam program kurikulum dan ekstrakurikuler. Yang kedua adalah meninjau kembali sistem teknologi dan program piranti lunak untuk melihat kecerdasan apa yang ada pada anak tersebut. Nah, yang ketiga adalah para guru merenungkan kemampuan peserta didik, kemudian memutuskan untuk secara sukarela bekerja sama dengan rekan-rekan lainnya. Yang keempat adalah proses pembelajaran dengan tanggung jawab tertentu. Bisa dipilih sebagai metode pembelajaran. Yang kelima adalah diskusi dengan orang tua siswa dan anggota masyarakat sehingga membuka kesempatan-kesempatan magang bagi para siswa. Nah, dari pendekatan multiple intelligence juga ada upaya pengembangan yang perlu dilakukan peserta didik dan juga orang tua. Di antaranya adalah memahami adanya perbedaan dan keunikan pada setiap anak. Yang kedua adalah tidak membandingkan, karena hal ini diyakini bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah mengamati kebiasaan dan kecenderungan minat dan kesukaan anak. Yang keempat adalah menentukan kelebihan anak. Jadi dari situ kita bisa melihat kelebihan yang lebih menonjol. Yang kelima adalah membantu anak mengoptimalkan dengan memberikan stimulasi melalui berbagai kegiatan, yaitu ekstrakurikuler. Yang keenam adalah memberikan dukungan emosional dan motivasi yang bermakna pada anak. Hal ini karena dengan kita memberikan hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Dan yang ketujuh adalah memberikan penguatan agar anak mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang dimilikinya. Nah, dari upaya pendekatan tersebut juga terdapat jenis-jenisnya multiple intelligence. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, kemudian kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan juga yang terakhir adalah eksistensial. Minat dan kesukaan anak. Yang keempat adalah menentukan kelebihan anak. Jadi dari situ kita bisa melihat kelebihan yang lebih menonjol. Yang kelima adalah membantu anak mengoptimalkan dengan memberikan stimulasi melalui berbagai kegiatan, yaitu ekstrakurikuler. Yang keenam adalah memberikan dukungan emosional dan motivasi yang bermakna pada anak. Hal ini karena dengan kita memberikan hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Dan yang ketujuh adalah memberikan penguatan agar anak mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang dimilikinya. Nah, dari upaya pendekatan tersebut juga terdapat jenis-jenisnya multiple intelligence. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, kemudian kecerdasan logis matematis,
kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan juga yang terakhir adalah eksistensial. Saya Putri Rahayu NIM 94 akan mencoba menjawab dari pertanyaan Lulu Ilma Anuna NIM 067. Pertanyaannya yaitu, dalam penerapan pendekatan multiple intelligence terdapat hal yang harus diperhatikan, yaitu diskusi dengan orang tua, siswa, dan anggota masyarakat sehingga dapat membuka kesempatan-kesempatan magang bagi siswa. Apakah untuk anak usia dini sudah bisa diberikan kesempatan magang, dan seperti apa bentuk magang yang dapat diberikan pada anak usia dini? Saya akan mencoba menjawab. Pendekatan yang kami jelaskan tersebut merupakan dalam ruang lingkup pendidikan menengah, bukan pendidikan untuk anak usia dini. Tetapi, jika pendekatan tersebut untuk anak usia dini bisa diartikan dari penjelasan tersebut, yaitu penjelasannya diskusi dengan orang tua dan anggota masyarakat sehingga dapat membuka kesempatan magang bagi siswa. Maksudnya yaitu anak mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang tua dan masyarakat, sehingga untuk kedepannya sang anak mampu memahami bagaimana menghadapi kehidupan sosial di masa ia beranjak dewasa dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Sehingga hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap anak tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amanatul Uluwiyah NIM 072. Pertanyaannya yaitu, bagaimana menciptakan suatu konsep pembelajaran yang berbasis multiple intelligence dan memberikan satu contoh RPPH yang berbasis multiple intelligence untuk diterapkan di lembaga PAUD? Terima kasih. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Amanatul. Di makalah kami terdapat contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Di RPP tersebut terdapat beberapa rangkaian pembelajaran yang akan diberikan pada anak usia dini. Di sini juga terdapat indikator dan kecerdasan yang akan dikembangkan, dan untuk konsep pembelajaran tergantung kecerdasan apa yang akan dikembangkan. Contohnya, jika pendidik ini mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak, yaitu kita bisa memberikan sebuah kegiatan seperti bermain peran atau bercerita dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan membantu menjawab dari pertanyaan Umi Salamatun Nikmah. Di sini Umi Salamatun Nikmah bertanya mengenai rancangan kegiatan pelaksanaan pembelajaran poin 4 yang berisi mengenai merancang kegiatan dan proyek. Itu bagaimana ya maksudnya? Saya kurang paham mengenai perencanaan proyek, mohon dijelaskan lebih rinci. Terima kasih. Di sini setelah dijawab oleh Bernardus, teman saya, Bernardus Rossi, dan saya akan mencoba menambahkannya. Menurut saya sendiri itu maksud dari merancang kegiatan dan proyek, para pendidik akan merancang sebuah kegiatan pembelajaran bagi siswa, dan pastinya untuk anak usia dini pasti akan ada sebuah media dalam pembelajaran tersebut. Maksud dari proyek ini yaitu menyiapkan segala alat atau media yang akan digunakan yang telah tertera di rancangan kegiatan sampai proyek tersebut siap dan diimplementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vin Anggraini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran. Rancangan pelaksanaan pembelajaran merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah diterapkan dalam silabus pembelajaran. Pengertian tersebut saya mengambil dari menurut Wina Sanjaya, yaitu pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran berbasis multiple intelligence. Di antaranya yaitu pertama, memilih kompetensi pembelajaran dan kecerdasan yang akan dikembangkan. Untuk yang kedua, seperti halnya mengembangkan RPP biasanya, kompetensi pembelajaran dari suatu mata pembelajaran yang akan diajarkan diambil dari silabus yang telah disusun oleh kepala sekolah. Untuk yang ketiga yaitu mengumpulkan aneka bahan dan sumber. Idealnya suatu pembelajaran tidak hanya berasal dari suatu sumber saja, misalnya hanya dari guru atau buku pakai saja. Agar pembelajaran tersebut bermakna dan menyenangkan,
maka siswa diberi kesempatan untuk dapat berinteraksi dengan beragam sumber dan guru harus memfasilitasi tersebut dalam proses pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu merancang kegiatan dan proyek. Perancangan kegiatan dan proyek dalam pembelajaran merupakan ruh utama dalam mengintegrasikan multiple intelligence dalam pembelajaran. Ada beberapa strategi dan metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan kecerdasan multiple intelligence. Antaranya yaitu yang pertama kecerdasan linguistik atau verbal. Dapat dengan mendengarkan pada saat belajar, seperti mendengarkan cerita dan membaca nyaring. Yang kedua dapat menggunakan sumber-sumber biografi. Selanjutnya yaitu ada berbicara. Berbicara ini dapat dilakukan dengan diskusi kelas. Yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Di sini akan membangun lingkungan pembelajaran yang ilmiah dan menyenangkan. Untuk kecerdasan kinestetik yaitu bermain drama, dan juga dapat dengan gerakan kreatif, dan juga dapat menggunakan yaitu rangkaian pembelajaran melalui tari. Yaitu selanjutnya adalah kecerdasan visual spasial, yaitu membangun sebuah lingkungan belajar visual, yaitu dengan cara komunikasi nonverbal. Untuk alat-alat pencatatan visual dan pemunculan ide ini dengan cara pengelompokan. Yang selanjutnya itu visualisasi, yaitu dengan menggambar gambar kelas atau dengan teknik-teknik pengingatan visual. Selanjutnya yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini dapat dilakukan dengan membentuk lingkungan belajar musik. Yang kedua yaitu mendengar musik. Yang ketiga yaitu musik untuk membangun keterampilan. Selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu pertemuan kelas. Yang kedua aktivitas pembelajaran kerjasama. Yang terakhir yaitu menghargai perbedaan. Untuk selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu dengan cara mengetahui diri sendiri melalui orang lain. Dan selanjutnya yaitu mengimplementasikan suatu pelajaran. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam perancangan pembelajaran yang berbasis multiple intelligence ini adalah mengimplementasikannya dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Hal ini membutuhkan komitmen yang tinggi dalam kemampuan untuk terus belajar dan berusaha, karena sebaik apapun perencanaan yang telah dibuat akan sia-sia jika tidak pernah diimplementasikan. Saya Putri Rahayu NIM 94 akan mencoba menjawab dari pertanyaan Lulu Ilma Anuna NIM 067. Pertanyaannya yaitu, dalam penerapan pendekatan multiple intelligence terdapat hal yang harus diperhatikan, yaitu diskusi dengan orang tua, siswa, dan anggota masyarakat sehingga dapat membuka kesempatan-kesempatan magang bagi siswa. Apakah untuk anak usia dini sudah bisa diberikan kesempatan magang, dan seperti apa bentuk magang yang dapat diberikan pada anak usia dini? Saya akan mencoba menjawab. Pendekatan yang kami jelaskan tersebut merupakan dalam ruang lingkup pendidikan menengah, bukan pendidikan untuk anak usia dini. Tetapi, jika pendekatan tersebut untuk anak usia dini bisa diartikan dari penjelasan tersebut, yaitu penjelasannya diskusi dengan orang tua dan anggota masyarakat sehingga dapat membuka kesempatan magang bagi siswa. Maksudnya yaitu anak mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang tua dan masyarakat, sehingga untuk kedepannya sang anak mampu memahami bagaimana menghadapi kehidupan sosial di masa ia beranjak dewasa dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Sehingga hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap anak tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amanatul Uluwiyah NIM 072. Pertanyaannya yaitu, bagaimana menciptakan suatu konsep pembelajaran yang berbasis multiple intelligence dan memberikan satu contoh RPPH yang berbasis multiple intelligence untuk diterapkan di lembaga PAUD? Terima kasih. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Amanatul. Di makalah kami terdapat contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP
Di RPP tersebut terdapat beberapa rangkaian pembelajaran yang akan diberikan pada anak usia dini. Di sini juga terdapat indikator dan kecerdasan yang akan dikembangkan, dan untuk konsep pembelajaran tergantung kecerdasan apa yang akan dikembangkan. Contohnya, jika pendidik ini mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak, yaitu kita bisa memberikan sebuah kegiatan seperti bermain peran atau bercerita dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan membantu menjawab dari pertanyaan Umi Salamatun Nikmah. Di sini Umi Salamatun Nikmah bertanya mengenai rancangan kegiatan pelaksanaan pembelajaran poin 4 yang berisi mengenai merancang kegiatan dan proyek. Itu bagaimana ya maksudnya? Saya kurang paham mengenai perencanaan proyek, mohon dijelaskan lebih rinci. Terima kasih. Di sini setelah dijawab oleh Bernardus, teman saya, Bernardus Rossi, dan saya akan mencoba menambahkannya. Menurut saya sendiri itu maksud dari merancang kegiatan dan proyek, para pendidik akan merancang sebuah kegiatan pembelajaran bagi siswa, dan pastinya untuk anak usia dini pasti akan ada sebuah media dalam pembelajaran tersebut. Maksud dari proyek ini yaitu menyiapkan segala alat atau media yang akan digunakan yang telah tertera di rancangan kegiatan sampai proyek tersebut siap dan diimplementasikan.